Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Orang Lumpuh Disembuhkan. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Det Mulyono di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Orang Lumpuh yang Disembuhkan. Ya. Nah, pada kisah para rasul 3 kan diceritakan ada seorang laki-laki yang sudah lumpuh sejak lahirnya. Iya. Dan dia setiap hari itu diletakkan di depan bait suci. Nah, tapi kenapa baru hari itu dia bisa bertemu dengan Petrus dan Yohanes? Iya. Ini kan peristiwanya terjadi setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Iya. Ini kan kisah Rasul 3. Pencurahan Roh Kudus kisah Rasul 2. Jadi kemungkinan yang terjadi begini. Kalau seandainya mereka bertemu, ya orang lumpuh dan Petrus dan Yohanes ketemu muka dengan muka begitu, kemungkinannya waktu itu belum pencurahan Roh Kudus. Kalau belum pencurahan Roh Kudus, Petrus dan Yohanes pasti tidak tahu harus berbuat apa terhadap pengemis ini, ya yang lumpuh. Pasti Petrus dan Yohanes mungkin sama seperti yang lainnya memberi juga, memberi uang, ya sama seperti kepada para pengemis ya diberikan uang. Dan kemungkinan yang lainnya, waktu Petrus dan Yohanes mengikuti Yesus, itu kan mereka berjalan dari kota ke kota. Iya. Jadi kemungkinan memang bait Allah ini belum dimasuki oleh Petrus. Oh, Ya, jadi ada berbagai macam kemungkinan, tetapi yang pasti ini terjadi setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus di mana Petrus dan pokoknya 120 orang murid Yesus yang ada di loteng Yerusalem semua menerima pencurahan Roh Kudus. Iya. Dan setelah peristiwa itu, waktu Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, dia berjumpa dengan pengemis ini. Iya. Ya, kita tidak tahu namanya, tetapi Alkitab menceritakan dia sudah lumpuh sejak lahirnya. Ya. Iya. Dan sekarang pekerjaannya adalah mengemis. Karena apa? Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena lumpuh. Jadi dia mau masuk bait Allah aja tidak bisa. Ya, orang lumpuh tidak boleh masuk bait Allah. Dia hanya ada di pintu gerbang situ yang namanya Gerbang Indah. Iya. Dan ini sepertinya kan tidak tepat. Ini istilahnya bukan the right man in the right place. Karena namanya Gerbang Indah, tempatnya Gerbang Indah, tetapi yang ada di situ bukan yang indah. Iya. Ya, kalau lumpuh, hidupnya pasti tidak indah. Jadi seperti bertolak belakang. Tetapi puji Tuhan, pada saat itu Petrus dan Yohanes bisa melihat dan akhirnya mereka bisa saling bertatap-tatapan. Ya, kemungkinan yang lainnya, kenapa selama ini Petrus dan Yohanes tidak berjumpa dengan pengemis ini? Kalau kita melihat kerumunan orang banyak di situ, mungkin kita bisa membayangkan, kita bisa mengimajinasikan ketika mau masuk bait Allah itu banyak orang, karena itu jamnya doa. Iya. Jadi banyak orang, kalau banyak orang, ya kemungkinan tertutup oleh orang-orang lain sehingga tidak bisa bertemu dengan pengemis ini. Ya. Tetapi ini yang harus kita percaya. Tuhan selalu punya waktu yang terbaik untuk kita. Iya. Ya, makanya orang lumpuh ini selama ini dia menantikan sedemikian lama supaya dia bisa sembuh, tetapi tidak bisa juga. Kesembuhan tidak pernah datang. Mungkin dia pernah mendengar tentang Yesus, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk berjumpa dengan Yesus. Iya. Bahkan dia datang ke Gerbang Indah aja untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengemis, dia harus Diusung.
ada orang lain yang menolong. Iya, dia tidak bisa berjalan sendiri. Artinya kedua kakinya benar-benar lumpuh. Karena kalau satu kaki yang lumpuh, dia masih bisa jalan pakai tongkat. Iya. Tetapi ini harus ada orang lain mengusungnya dan diletakkan di situ. Nanti kalau sudah waktunya pulang, ya diambil lagi. Jadi setiap hari pekerjaan seperti itu. Artinya apa? Dia sudah tidak punya keinginan atau dia tidak punya harapan untuk dia bisa sembuh. Yang dia bisa lakukan adalah melanjutkan hidupnya atau bertahan. Dia bertahan untuk kehidupannya. Ya caranya apa? Harus dengan uang. Karena untuk membeli makanan dia perlu uang. Ya, untuk dia ada di tempat tinggalnya mungkin harus bayar sewa atau apa, dia perlu uang. Ya, apapun itu yang dia perlu uang. Jadi dia mengemis itu sebenarnya cuma untuk bertahan hidup aja ya, Det ya? Iya. Memang orang yang tidak punya harapan, pasti yang dia lakukan hanyalah untuk bertahan hidup. Iya. Padahal kita harus tahu, firman Tuhan katakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, di bawah kolong langit ini. Iya. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Yes. Jadi, dia tahu ada Yesus. Karena dia ada di bait Allah, kemungkinan besar dia tahu tentang Yesus. Apalagi ketika Petrus dan Yohanes berkata tentang Yesus, dia tidak menolak dan dia tidak bertanya siapa Yesus itu. Dia tetap berbicara atau dia tetap berhubungan dengan Petrus dan Yohanes. Jadi ada orang-orang yang mungkin kalau saat ini merasa sudah putus harapan. Iya. Tenanglah, waktu Tuhan datang dalam hidupmu. Amin. Ketika waktu Tuhan datang dalam hidupmu, maka perubahan yang besar akan terjadi di dalam hidupmu. Iya. Tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan engkau menanti. Tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan engkau bertahan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupmu. Amen. Sehingga waktu Tuhan datang di dalam hidupmu, perubahan yang besar bisa terjadi dalam hidupmu. Iya, amin. 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 Nah, ketika Petrus dan Yohanes nih dari kejauhan, kan orang lumpuh ini udah melihat dia. Udah meminta juga. Tetapi kenapa ketika Petrus dan Yohanes menghampiri orang lumpuh ini, Petrus dan Yohanes kembali berkata, lihatlah kepada kami. Iya. Jadi kita tahu di situ banyak orang yang banyak orang, dan ini bukan tempat tertutup loh. Karena ini di depan. Iya. Terbuka. Artinya apa? Orang lumpuh ini matanya bisa kemana-mana. Dia memang melihat Petrus dan Yohanes, tetapi matanya juga pasti lihat ke yang lain. Siapa tahu ada orang lain yang mau memberi kepada dia. Iya. Itu sebabnya. Kalau kita lihat ceritanya, kita baca saja ayatnya supaya lebih jelas dari Kisah Rasul 3 ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Jadi yang dia minta sedekah, uang, ya. Mereka menatap dia. Jadi Petrus dan Yohanes menatap dia dan berkata, lihatlah kepada kami. Jadi penting untuk Petrus berkata, lihat kepada kami. Supaya apa? Supaya fokus orang ini tidak kepada sedekah, tetapi kepada Petrus dan Yohanes yang adalah rasul. Yang tadinya murid Yesus tapi sekarang menjadi rasul. Dan di dalam Petrus dan Yohanes ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Jadi Petrus dan Yohanes harus membuat fokus orang yang meminta ini tidak kepada dunia ini, tidak kepada orang-orang lain, tetapi fokus kepada Petrus dan Yohanes. Bukan tujuan Petrus untuk orang ini terus fokus kepada dia, tetapi Petrus lebih mau di dalam ayat selanjutnya. Petrus berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi Petrus menginginkan
orang ini menerima Yesus Kristus. Iya. Karena begini prosesnya, kalau orang ini menerima Yesus Kristus, Roh Kristus akan ada di dalam orang itu. Ya, ketika Roh Kristus ada di dalam orang itu, maka proses kesembuhan terjadi. Iya. Karena apa? Karena di dalam Kristus tidak ada lagi hukum maut, tidak ada lagi kutuk maut. Kan tidak ada hukum dosa, tidak ada hukum maut. Ya, artinya apa? Penyakit kan itu bagian dari maut. Karena penyakit itu ujungnya membawa kepada maut. Iya. Nah, orang ini kan sedang berhadapan dengan maut pada akhirnya. Kalau dia semakin lama, dia pasti akan berakhir kepada maut. Nah, Petrus membuat fokus orang ini untuk tertuju kepada Yesus. Iya. Ketika dia melihat Petrus, kan dia bisa melihat Petrus berkata. Artinya apa? Dia fokus mendengarkan apa yang Petrus katakan. Padahal waktu Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ketika dia melihat, yang dia harapkan tetap Petrus akan memberikan uang. Ya, dia berharap itu harapan dia. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang melebihi harapan kita. Yes. Jadi, kalau kita memiliki harapan apapun itu, kalau kita ada di dalam Tuhan, maka yang Tuhan berikan selalu melebihi harapan kita. Amin. Ya. Nah, perhatikan kenapa Petrus mesti berkata, "Lihatlah kepada kami." Ini kan masalah fokus. Artinya selama ini dia kalau melihat orang yang memberi, dia pasti tidak melihat fokus ke satu orang. Iya. Pasti dia lihat ke yang lain. Karena ketika misalnya ada Petrus di hadapannya, kalau ada orang lain yang memberi, dia akan lihat ke orang itu. Karena kepada siapa yang memberi kepada dia, dia akan melihat. Iya, iya. Tetapi setelah itu dia tidak akan mengenalnya. Ya. Dia akan melihat orang-orang yang memberi kepada dia. Dan yang dia mau adalah sedekah atau uang. Iya. Ya, uang. Makanya Petrus menjelaskan, emas dan perak aku tidak punya. Iya. Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Petrus. Karena emas dan perak adalah kepunyaan Tuhan. Yes. Tetapi yang Petrus punya, yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga, tetapi bisa diberikan kepada yang lain, adalah Yesus. Yesus tidak bisa diambil oleh siapapun juga dari kehidupan Petrus dan Yohanes. Iya. Tetapi ketika dia memberikan kepada orang lumpuh itu akan menerima Yesus, tetapi Yesus yang ada di dalam Petrus dan Yohanes tetap ada. Iya. Nah, sekarang kita lihat dari keberadaan orang ini. Fokusnya selama ini adalah uang. Artinya mamon. Dan firman Tuhan berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Iya. Artinya apa? Kalau Petrus mau mendapat perhatian dari orang lumpuh ini supaya orang lumpuh ini bisa disembuhkan, fokusnya harus diubah dulu. Jangan kepada mamon. Karena kalau kepada mamon, nanti kesembuhannya tidak terjadi. Fokus dia harus kepada Tuhan. Iya. Harus melihat kepada Petrus, karena di dalam Petrus ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Ya. Nah, ketika dia fokus kepada Petrus, saat itulah Petrus bisa berkata. Karena kalau dia tidak fokus kepada Petrus, apapun yang dikatakan oleh Petrus tidak akan masuk ke dalam hatinya. Iya. Tidak akan masuk. Karena yang dia pikirkan adalah uang. Dan untuk menggantikan pikiran yang seperti ini, dia harus ubah fokusnya. Fokus kepada orang-orang yang mungkin akan memberikan dia uang, digantikan dengan fokus hanya kepada Petrus. Yes. Yang di dalamnya ada Roh Kristus dan Roh Kudus. Nah, di dalam hidup kita, kita tidak bisa mengharapkan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, tetapi pikiran kita uang. Pikiran kita uang, terus uang.
Kalau kita minta mujizat sama Tuhan, mujizatnya dalam hal keuangan. Selalu seperti itu. Nah, kalau seperti itu, tidak mungkin Tuhan bekerja di dalam hidupnya, sedangkan tuannya adalah Mamon. Iya. Kan harusnya tuannya yang bekerja. Itu sebabnya orang-orang yang berpikir tentang uang, dia akan mendapatkan uang, tetapi bukan berasal dari berkat Tuhan. Tetapi dari Mamon. Dan kita mesti hati-hati kalau kita menerima segala sesuatu dari Mamon. Mamon selalu mau membawa kita kepada kebinasaan. Karena firman Tuhan katakan, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Artinya, kalau kita diberikan uang, dia tetap akan mencuri. Pasti ada yang dicuri. Apa yang dicuri? Kebahagiaan kita, masa depan kita, akan ada yang dicuri. Sampai apa? Sampai kita binasa, sampai kita bisa dihancurkan. Itu sebabnya fokus kita harus diubah. Iya. Pikiran kita tidak berpikir tentang uang melulu. Yes. Fokus kita harus kepada Tuhan. Karena ketika fokus kita kepada Tuhan, yang kita cari bukan uang lagi. Iya. Kita tidak pernah bekerja untuk mencari uang. Kita selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yes, amin. Itu sebabnya dimanapun kita berada, kita ada di sekolah, kita ada di kampus, kita ada di rumah, kita ada di tempat pekerjaan, kita ada di tempat usaha, kita bukan sedang mencari uang. Tetap apapun yang sedang kita lakukan secara lahiriah, yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Amin. Artinya apa? Orang-orang yang mencari uang dengan susah payah, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita yang mengenal Allah, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari-cari oleh orang yang tidak mengenal Allah, itu akan diberikan kepada kita. Iya. Artinya kalau kita mendapatkan hal-hal yang materi, itu adalah berkat Tuhan. Dan kalau berkat Tuhan yang datang kepada kita, itu tidak akan mudah dicuri. Iya. Kenapa? Iblis atau musuh atau Mamon bisa mencuri apa yang ada di dalam kita. Karena kita menjadi hambanya. Tapi kalau kita menjadi hamba Kristus, kita menjadi hamba Tuhan, maka tidak ada satu musuh pun yang bisa mencurinya dari hidup kita. Kenapa? Karena ada Roh Kristus. Roh Kristus itu menjadi benteng kita sehingga musuh tidak bisa masuk dalam kita. Jadi iblis tuh udah nggak berani-berani lagi ya dia. Karena akan berhadapan dengan Roh Kristus. Dan kita tahu ya, dalam episode sebelumnya kita bisa melihat bahwa iblis itu sudah dikalahkan. Yes. Kepalanya sudah diremukkan oleh Yesus. Iya. Dan sekarang roh yang ada pada Yesus ada pada kita. Iya. Kan iblis itu roh juga. Ketika dia berhadapan dengan Roh Kristus, dia tahu ini bukan berhadapan dengan manusia ini. Ini berhadapan dengan roh yang pernah mengalahkan dia, yang pernah meremukkan kepalanya. Apa mau diremukkan lagi? Jadi dia akan berpikir 12 kali ya untuk menghampiri orang percaya. Nah, masalahnya sekarang tinggal di dalam kita sendiri. Apakah pikiran kita mau fokus kepada kerajaannya, mau fokus kepada kebenarannya, atau kita mau fokus kepada materi? Iya. Karena kalau kita fokus kepada materi, artinya tuan kita adalah Mamon. Kita hamba Mamon. Artinya kalau dapat apa-apa dari Mamon. Kalau tuan kita Mamon, hati-hati. Karena akan berujung kepada maut. Karena tujuan dia untuk bisa, tanda kutip, memberkati kita agar bisa diambil sekali waktu. Semua yang telah diberikan kepada kita. Karena pencuri tetap pencuri. Iya. Pencuri tidak ada berpikir untuk memberi. Pencuri selalu berpikir untuk mengambil. Ya, jadi
saat ini biar fokus kita diubahkan. Amin. Biar fokus kita kembali kepada Tuhan. Yes. Kalau fokus kita kembali kepada Tuhan, maka sesuatu yang besar, yang melebihi harapan kita, akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. 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 Nah, Dad, jadi kan waktu itu juga akhirnya nih Petrus nggak memberikan emas dan perak, nggak memberikan sedekah. Iya. Akhirnya jadi apa nih, Dad, yang diberikan Petrus kepada orang lumpuh itu? Iya, yang diperlukan orang itu pertama adalah Yesus Kristus. Iya. Itu sebabnya kan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Iya. Jadi yang diperlukan orang ini sebenarnya bukan uang. Karena kalau dia perlu uang, diberikan uang, uangnya pasti habis. Benar Iya. kan? Dia akan pakai untuk beli makanan, untuk beli apa saja. Tetapi ketika yang melebihi uang datang dalam hidupnya, itu kan nggak pernah habis. Waktu Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya apa? Harapan orang ini akan uang hilang. Petrus sudah bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Mau minta uang, nggak bisa, nggak ada. Iya. Tetapi aku punya sesuatu yang lebih besar daripada emas dan perak. Karena ini adalah pemiliknya. Pemilik dari emas dan perak di seluruh dunia ini, Yesus Kristus, Iya. Tuhan kita. Dan ketika Petrus berkata, demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan kesembuhan terjadi. Amin. Haleluya, mujizat terjadi. Ini yang paling diperlukan oleh orang ini. Nah, seringkali kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Kita selalu berpikir, uang bisa mengatasi segalanya. Tidak. Iya. Kalau kita perlu sesuatu, kita perlu uang. Tidak. Kita perlu mujizat. Yes. Dan untuk terjadinya mujizat, kita perlu Tuhan. Iya. Kita perlu Roh Kristus. Kita perlu Roh Kudus. Supaya terjadi mujizat dalam hidup kita. Iya. Nah, orang ini ketika dikatakan demi nama Yesus, orang Nazaret itu, artinya orang ini akan mengetahui Yesus yang dimaksud oleh Petrus. Karena nama Yesus banyak. Tetapi ada satu nama, Yesus yang berasal dari Nazaret. Jadi Petrus mau mengatakan, aku sampaikan kepadamu, bukan atas namaku sendiri, tetapi aku mewakili Yesus yang aku sembah. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ajaib, saat itulah dia berjalan. Iya. Dan itu lebih daripada dia berharap akan menerima uang. Kesembuhan ini yang paling dia perlukan. Iya. Harapan dia untuk kesembuhan sudah hilang. Tetapi pada saat berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, belum sempat dia berharap, dia sudah sembuh. Iya. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan mau mengerjakan mujizat-mujizat yang baru Amin. dalam hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan orang yang tepat, maka mujizat akan terjadi dalam hidup. Yes. Mujizat akan terjadi karena Tuhan sedang mengadakan mujizat-mujizat. Mujizat yang baru. Dan saya percaya ketika kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, nah Tuhan sendiri yang akan datang kepada kita, mengerjakan mujizat demi mujizat. Ada hal-hal ilahi dan supranatural akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan sukacita yang kita alami, yang kita terima, melebihi sukacita dari apa yang kita harapkan. Iya. Orang lumpuh ini pasti akan merasakan sukacita kalau dia diberikan uang yang banyak. Tetapi itu kan sementara. Iya. Ketika uangnya dia pakai habis, dia tidak sukacita lagi. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan itu permanen. Karena kesembuhannya permanen. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Jadi ketika dia melihat Petrus dan Yohanes, itu adalah titik awal untuk terjadi mujizat dalam hidupnya. Kepada siapa kita berhubungan, itu mungkin menjadi titik awal kita untuk menerima mujizat. Iya. Pastikan
kita berhubungan, kita berbicara, berbincang-bincang, kita bersekutu dengan orang yang di dalamnya ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Sehingga mujizat yang terjadi di dalam hidup orang itu akan terbawa juga di dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Amin. Yes. Nah, Dad, setelah sembuh nih, nah seperti yang Dad bilang tadi, wow, ada sukacita yang luar biasa. Orang ini melompat-lompat dan mengikuti Petrus. Iya. Nah, tapi di sini apa yang membuat orang ini bisa tahu kok ini Yesus yang menyembuhkan, bukan Petrus, bukan manusia? Kadang kan ini ada salah paham, Dad. Sampai dia bilang orang yang punya karunia menyembuhkan itu orang sakti. Iya. Iya. Makanya Petrus berkata dengan jelas. Ya. Emas dan perak tidak ada padaku. Iya. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Iya. Dan Petrus berkata, sembuh. Enggak. Petrus berkata, demi nama Yesus. Kalau kita berkata, demi nama Yesus, artinya kita mewakili orang yang kita sebut itu. Iya, iya. Dalam nama Yesus, artinya kita mewakili orang yang kita sebut itu. Kan kalau seorang raja mengutus seseorang ya kepada satu keluarga, lalu dia berkata, kalau ditanya oleh keluarga itu, apa yang mau disampaikan? Ini titah raja. Aku datang bukan atas namaku sendiri, tetapi atas nama raja. Iya. Kita tahu ketika orang itu, sekalipun orang itu yang diutus oleh raja, tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, tetapi karena dia membawa nama raja, orang itu sama seperti raja sendiri yang berkata-kata. Iya. Sehingga orang yang berhadapan dengan orang ini harus hormat. Ya. Jadi Petrus dengan jelas berkata, demi nama Yesus. Artinya ini bukan aku yang bisa menyembuhkan, tetapi kuasa yang ada di dalam aku itu yang menyembuhkan. Dan yang ada di dalam aku itu adalah Yesus. Iya. Jelas banget Petrus berkata seperti itu. Nah, kalau seringkali orang merasa, kalau yang ini kan orang sakti. Itu masalah orang lain. Ya, orang lain mau menyebut Petrus apa, itu masalah orang lain. Tetapi yang kita lihat adalah Petrus. Petrus tidak pernah merasa bahwa dia orang sakti. Iya. Dia tidak pernah merasa bahwa dia yang menyembuhkan, karena dia selalu berkata demi nama Yesus. Ya, atau Roh Kudus yang ada di dalamku. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Ya, itu Petrus selalu berkata tentang Yesus, bukan tentang dirinya sendiri. Dia tidak pernah menceritakan pertobatannya seperti apa, ya. Dia tidak pernah melakukan itu. Dia juga tidak pernah cerita waktu dia menjadi penjala ikan. Iya. Tetapi dia selalu menceritakan tentang Yesus dan tentang kebangkitan Yesus. Yes. Ya, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, dan dia berkata bahwa dia adalah saksi. Dia dan Yohanes adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Yes. Karena kebangkitan Yesus pada saat itu menjadi berita yang sepertinya simpang siur. Tetapi kepada murid-muridnya, pada murid-murid Yesus, Yesus kan menampakkan diri. Iya. Sehingga para murid ini menjadi saksi. Ya, menjadi saksi dari peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus benar bangkit, bukan hilang. Iya. Yesus bangkit. Jadi kita harus tahu kalau Yesus sudah bangkit, kuasanya itu menyertai kita. Iya. Dan kalau kita yang sebagai anak-anak Tuhan, misalnya kita yang dipakai Tuhan untuk orang lain bisa sembuh, kita harus menjaga hati, kita harus tetap rendah hati. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, karena
Tuhan menentang orang yang angkuh. Iya. Tuhan menentang orang yang sombong. Dan ingat, jangan mencuri kemuliaan Allah. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Yes. Perhatikan Petrus, setelah menyembuhkan orang lumpuh itu, dia tidak berkata, itu gara-gara saya kan? Percaya sekarang sama saya? Enggak begitu. Iya. Setelah orang lumpuh itu bisa berjalan, Petrus jalan aja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi itu yang dilakukan oleh Petrus. Makanya kita, apalagi kita, sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini, kalau kita dipakai oleh Tuhan, baru kita doakan orang, lalu orang itu sembuh, jangan langsung bangga. Ya kita boleh bangga, bangganya tapi bukan untuk ditunjukkan kepada orang-orang. Kita bangga karena apa? Karena Roh Kristus, Roh Kudus bekerja di dalam kita dan melalui kita. Iya. Jadi kebanggaan kita bukan untuk dipertontonkan kepada orang. Ya. Nah, kalau semua orang ya yang punya karunia menyembuhkan, dia tetap rendah hati, nah orang pasti nggak bilang ini orang sakti. Ya. Tapi kita bersyukur karena banyak orang, banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan, ya di dalam kuasa kesembuhan, dan mereka rata-rata itu rendah hati. Yes. Mereka tidak pernah berkata ini karena saya, tapi selalu berkata ini Tuhan yang menyembuhkan. Ya, jadi kita harus ingat, kita harus tetap rendah hati, jangan angkuh, karena kalau angkuh, kalau sombong, Tuhan yang akan menentang kita. Iya. Ya. Iya. Nah, Dad, terakhir nih dari saya. Ya. Jadi bagaimana sih orang yang sudah disembuhkan ini menjalani kehidupannya setelah sembuh? Iya, kalau kita lihat ceritanya, orang ini langsung pertama yang dia lakukan apa? Masuk ke bait Allah. Oh, ini pertama kali selama hidupnya dia masuk ke dalam bait Allah. Dia bisa masuk. Dia bisa memuji dan menyembah Tuhan yang selama ini dia tidak bisa. Tapi sekarang dia bisa. Tahu nggak? Kita ini di dalam hidup kita seringkali kita mau memuji dan menyembah Tuhan, tetapi tidak bisa. Seperti ada kelumpuhan rohani. Mulut kita tidak terbuka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mulut kita seringkali dipakai untuk berkata-kata tentang hal-hal yang lain. Tentang hal-hal dunia ini, tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini. Padahal Tuhan mau memakai mulut kita untuk mendeklarasikan firman, untuk memuji dan menyembah Dia. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang lumpuh ini. Dia masuk ke dalam bait Allah. Selama ini dia hanya sampai di gerbang saja. Tapi waktunya sudah datang. Kairos Tuhan sudah datang. Kalau Kairos Tuhan sudah datang, maka hal-hal yang ilahi akan terjadi dalam hidup kita. Amen. Dan hal-hal yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Iya. Orang ini mulai masuk dalam bait Allah. Dia tidak diusung lagi. Dia berjalan sendiri. Bahkan dia tidak hanya berjalan. Dia mulai melompat-lompat. Yes. Oh, ada kegairahan rohani di dalam hatinya. Hatinya berkobar-kobar. Rohnya bergelora. Karena apa? Tuhan yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes itu sudah ada di dalam dirinya. Dan dia masuk di dalam bait Allah untuk memuji dan menyembahnya. Lalu setelah itu, kalau kita lihat, dia ikut Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes melangkah kemana? Dia ikut. Ya, dia selalu ikut Petrus dan Yohanes. Nah, ini luar biasanya. Dia tahu siapa yang harus diikuti. Iya. Kalau sudah mengalami mujizat, pastikan kita berada di dalam satu tempat, satu kelompok yang di dalamnya menyembah Tuhan. Iya. Yang di dalamnya mengagungkan nama Tuhan. Yes. Supaya apa? Kalau sudah terjadi mujizat, jangan sampai hidup kita hilang. Orang ini ikut Petrus dan Yohanes. Iya. Jadi kesembuhannya ada dan sukacitanya terus dipelihara. Kalau saat itu dia langsung pulang, akan ada sukacita, tapi sementara. Setelah itu pasti dia berpikir, lah ini sekarang mau dapetin uangnya bagaimana? Karena orang ini sudah 40 tahun lebih. Mau bekerja sebagai apa? Akhirnya dia akan kembali menjadi pengemis.
pengemis yang tidak lumpuh. Kalau dulu pengemis lumpuh, sekarang pengemis yang tidak lumpuh. Lalu apa bedanya Iya. yang dia lakukan dengan yang dulu dia lakukan? Tidak ada bedanya. Iya. Tetapi ketika dia mengikuti Petrus dan Yohanes, perhatikan ketika dia mengikuti Petrus dan Yohanes, ya, kan di pasal 4 diberitahu tentang cara hidup jemaat. Artinya dia sudah ada di dalam jemaat itu. Dan di situ dikatakan, tidak satu orang pun yang berkekurangan. Artinya dia tidak pernah kekurangan lagi. Kalau dia mengikuti orang yang tepat, orang yang diutus Tuhan, yang dibangkitkan oleh Tuhan, dan sudah dipertemukan dalam hidupnya, dia mengikuti terus dengan setia. Itu sebabnya kekurangan yang tadinya menjadi miliknya sudah tidak lagi, karena dia tidak hidup dalam kekurangan. Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya pun merasa, wow, hari ini, episode ini ada gairah yang luar biasa ya, Dad ya. Ya. Haleluya. Biar Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita, mujizat-mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, Dad, atas Ya. kedatangannya pada episode hari ini. Kita berjumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode orang lumpuh disembuhkan. Biar melalui episode ini kita memahami bahwa ketika kita fokus kepada Yesus, maka kita siap menerima mujizat-mujizat yang kita butuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah mujizatmu. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saya Elsen Triputra, see you on the next level.